Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Nugraha Legani. Saya mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Saya dari suku Kluwet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Mariana Cahyana Baban. Aku dari suku Kluwet, Fakultas Pertanian Ilmu Kelautan. Payung artinya alat untuk melindungi dari panas dan hujan, sedangkan gelis artinya cantik. Pada masa penjajahan Belanda sekitar tahun 1926, dipakai oleh nona Belanda, payung gelis sudah ada sejak masa penjajahan Belanda. Payung gelis juga terbuat dari bahan kertas dan kain, dan mengalami kejayaan pada era 1955 sampai 1968. Keunikan dari payung gelis sendiri terdapat pada lukisan bunga warna-warni yang berdekorasi keseluruhan lapisan payung. Lukisan tersebut dikerjakan secara manual oleh tangan-tangan para pengrajinnya. Tapi sekarang siapapun boleh menuangkan ekspresinya untuk melukis di payung gelis. Payung gelis trennya bagus, banyak digunakan sebagai hiasan seperti untuk di tempat restoran atau juga untuk acara pernikahan. Nah, teman-teman, di sini saya mau menceritakan fungsi dan keunikan payung gelis Tasikmalaya. Pada umumnya, payung berfungsi hanya sebagai pelindung diri dari hujan ataupun sengatan matahari. Namun, payung gelis ini mempunyai nilai lebih dan fungsi yang berbeda dengan payung yang lain, yaitu sebagai penghias lebih dan fungsi yang berbeda dengan payung yang lain, yaitu penghias para mojang-mojang Tasik yang sedang memakai kebaya pada acara-acara tertentu. Contohnya, pada acara perkawinan, upacara, ataupun upacara kematian. Nah, bisa dipakai untuk penghias hotel, restoran, atau tempat pariwisata lainnya. Nah, guna menambah keunikan tersendiri untuk menarik perhatian wisatawan, payung biasanya dibuat oleh mesin modern, namun pada payung gelis berbeda cara pembuatannya, yakni masih dengan cara handmade. Tahu kan handmade-nya? Namun hanya pembuatan gagang saja yang memakai mesin. Masyarakat penyingkiran menyebutnya dengan genjer atau lebih modernnya disebut mesin bor. Nah, dalam proses pembuatan payung diperlukan beberapa tahapan. Tahapan pertama yaitu rangka payung yang sudah tersedia. Pengrajin memasang kertas berbentuk bulat yang besar kecilnya tergantung ukuran payung yang dibuat. Nah, tahapan ini dan tahapan seterusnya biasanya dikerjakan oleh seorang laki-laki. Tahapan kedua adalah ngerarawat. Ngerarawat itu bahasa Sunda ya. Artinya ngelarawat itu memasang, yaitu memasang benang pada bagian dalam payung. Nah, tahapan ini dikerjakan oleh wanita. Proses ini merupakan tahapan yang cukup rumit dan memerlukan kesabaran ketelitian. Untuk kerjanya payung, jadi sekeluarga itu bikin payung. Jadi saya anaknya juga ikut-ikutan kena payung. Jadi bisa semua kena payung. Yang pertamanya kalau disebut payung gelis itu dianggap nanti kena gelis, dipakainya kayak yang orang gelis, orang cantik gitu. Makanya payung gelis. Gelis kan Sunda. Nah, orang Sunda payung gelis biasa. Ya hujan-hujanan dulu mah. Tapi kan dari kertas, Pak. Kan kalau kertas pertama pun dicat dulu atasnya tuh. Atas bawah dicat, Bu ya. Ah, udah dicat, dikasih bunga. Yang pakai hujan itu pernisnya, Bu. Dipernis supaya mengkilap, atasnya tuh mengkilap ya. Jadi air teh kawas karena daun talis gitulah. Nyerodot. Ya selamanya juga bisa, Bu. Selagi belum sobek. Kalau udah sobek ya udah dibuang aja. Untuk cari makan aja, Bu. Keluarga lah. Besar sih enggak, paling 100.000 sehari. Hasil Bapak 100.000 sehari lah, kuat, Bu. Nggak bisa anak muda sekarang mah, Bu. Jadi anak muda sekarang jadi uang, Bu. Yang pertama dicari itu uang, bukan ilmunya cari uang.
Kalau ilmunya dulu mah itu uang seperti bapak sekarang udah punya ilmu payung. Uang mah nyemperin lah, enteng nyemperin, ini kerjain, gitu. Kalau anak sekarang nggak ada sekarang. Jumlah pengrajin semakin sedikit. Payung gelis merupakan ikon dari kota Tasikmalaya yang keberadaannya hampir punah. Budaya terkait payung Tasik juga sudah tidak terdengar. Standar kehidupan pengrajin sangat memprihatinkan. Terputusnya sejarah dan tatanan budaya di generasi muda. Agar kerajinan ini dapat terus bertahan, pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan berbagai pembinaan, di antaranya pelatihan dan bantuan peralatan agar pengrajin dapat meningkatkan kualitas. Pemerintah Kota Tasikmalaya juga membuat peraturan untuk mewajibkan pengguna payung gelis sebagai hiasan depan pintu di setiap hotel, perkantoran, dan rumah makan ada di wilayah Kota Tasikmalaya. Pembuatan payung gelis ini umumnya dikuasai oleh orang tua yang secara turun-temurun. Para pengrajin payung gelis juga berdomisili di Panyingkiran, Kecamatan Indiang, Kota Tasikmalaya. Harga payung ini di pasaran lokal sangat murah. Untuk satu payung ukuran kecil hanya dihargai 20.000, sedangkan ukuran sedang sampai ukuran besar sekitaran 30.000 hingga 50.000. Dan ada yang bentuknya seperti sepatu boot, dan itu memang menjadi budaya di sana, bahkan tariannya pun ada. Dan saya pernah coba bikin juga memang untuk oleh-oleh ke Belanda, padahal dari kita gitu. Nah, masuknya ke Tasik itu ya mungkin karena di zaman penjajahan itulah ya. Jadi karena memang kelom itu kan sebagai bentuk alas kaki ya, karena saat itu mungkin bahan-bahan dari yang lainnya belum banyak gitu, sehingga banyak digunakan yang dari kayu. Nah, pernah diadakan pameran di daerah Dago, Bandung saat itu pada tahun 50 berapa lah kalau nggak salah. Itu justru yang menamakan kelom gelis itu justru orang Belanda sendiri gitu, karena memang kebanyakan itu digunakannya oleh mereka gitu. demikianlah yang bisa kelompok kami sampaikan kepada teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan juga. Mohon maaf jika ada kata yang tidak jelas ataupun tidak dimengerti. Mohon jangan dimasukkan dalam hati. Terima kasih.